Mari kita kembali membuka Alkitab kita dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai 34. Injil Markus pasal pertama ayat 29 sampai 34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Nah, di sini kita melihat kembali ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Dan kalau mau jujur, kalau kita mempelajari firman Tuhan, 4 kitab Injil ini tentang Yesus, maka kita akan banyak membaca tentang Yesus yang menyembuhkan dan mengusir setan. Oleh karena itu seharusnya lah dalam kehidupan kita juga gaya hidup Yesus dan apa yang Yesus kerjakan ini juga harus menjadi bagian dalam kehidupan kita juga. Ya. Gereja sekarang ini meninggalkan atau sangat sedikit sekali menunjukkan kesamaan dengan pelayanan Yesus ini. Kita melihat gereja sekarang menyampaikan firman atau yang diajarkan kebanyakan tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana berumah tangga, bagaimana menjadi sukses, bagaimana mengalami terobosan keuangan. Ya, tidak salah, tetapi kalau ini terus yang kita bahas, maka kita akan semakin jauh dengan model pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Ingat kembali bahwa semua itu tidak salah diajarkan, tapi kalau kita terus menekankan hal-hal yang seperti itu, maka kita akan semakin jauh, gereja akan semakin jauh dengan model pelayanan dari Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat sekarang Yesus pergi ke rumah ibu mertua Simon Petrus. Ya. Ayat yang ke-30 dikatakan ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa sakit demam dari ibu mertua Simon itu tentunya sangat parah. Kenapa saya berani memastikan bahwa itu sangat parah? Karena ketika ibu Simon Petrus, mertua Simon Petrus ini disembuhkan, tidak lama kemudian ayat 33 mengatakan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ya. Semua penduduk kota berkerumun untuk melihat. Ayat yang ke-32 dikatakan, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Kalau hanya demam biasa dan itu sembuh, maka tidak mungkin seluruh kota gempar.
Kalau itu hanya demam biasa, tidak mungkin akan memicu keinginan dari orang banyak yang sakit itu untuk membawa orang sakit ini kepada Yesus. Kalau hanya demam biasa. Saya percaya demamnya ini adalah demam yang sangat parah, bahkan mungkin sudah lama. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, di sini dikatakan demam keras ayat 38 dan 39. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, perhatikan di sini demam keras, ya. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Perhatikan kalimat ini, kata ini bahwa demam keras, kemudian Yesus dikatakan menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi di sini kita melihat ini bukan penyakit yang biasa. Satu, ini penyakit yang keras, demam keras. Kemudian kata menghardik, kalau menghardik berarti ada satu pribadi yang dihardik. Bukan benda, ya, bukan benda. Ini satu pribadi, yaitu roh jahat, roh sakit penyakit yang menyebabkan ibu mertua Simon Petrus itu terkena demam. Berarti demamnya juga bukan demam biasa. Ketika dihardik dikatakan penyakit itu pun meninggalkan dia. Kalau itu penyakit biasa cukup dikatakan penyakitnya lenyap. Tetapi kata meninggalkan dia berarti kan satu pribadi kan. Pribadi penyakit, ya, roh penyakit yang menyebabkan demam. Oleh karena itu kita menyadari bahwa banyak penyakit yang dianggap penyakit biasa ternyata roh jahat yang menyebabkan. Ya. Kita sudah belajar ada 3 macam penyakit. Satu penyakit tabur tuai, ya. Kalau kita banyak makan lemak, ya enak asik, tiba-tiba kolesterol tinggi, ya darah tinggi, penyumbatan. Bisa didoakan, bisa sembuh. Tapi kalau gaya hidup kita tetap ditaburi lagi, maka pasti akan nuai lagi, ya. Jadi gaya hidup kita harus berubah. Ada penyakit karena kecelakaan, ya. Ada penyakit karena kecelakaan yang kemudian mungkin lumpuh. Kenapa? Tulang punggungnya patah atau mengalami masalah sehingga lumpuh dan sebagainya. Ya itu karena kecelakaan. Dan ada karena roh jahat. Sebagian besar penyakit yang dialami oleh kebanyakan orang karena roh jahat. Ya. Dan penyakit ini biasanya tidak bisa disembuhkan. Kalau Anda sudah berurusan dengan penyakit jantung, apalagi Anda tahu itu diturunkan. Bahkan walaupun keturunan orang yang sakit jantung itu sudah jaga gaya hidup, tetap aja sakit jantung. Berarti Anda harus curiga. Ya, ini jangan-jangan roh jahat. Ya, jadi ada 3 macam penyebab penyakit kita sudah ketahui. Nah, di sini kita melihat demam. Kalau sekarang enak aja orang-orang mungkin. Kalau demam ya sudah kasih obat demam. Tetapi ini demam keras. Ya, demam keras di mana ini akan menyebabkan orang kebingungan. Kalau sudah demam keras berarti nanti bisa kejang-kejang. Ya. Kalau demam keras terus, ya, ini akan menyebabkan kerusakan banyak organ tubuh.
Kalau kita punya anak kecil dan anak kecil itu sering sakit panas, bahkan panas berkepanjangan, hati-hati. Nanti akibatnya bisa menjadi cebol, ya. Jadi dia tetap pendek. Jadi bedanya orang-orang yang memang kerdil dengan yang karena penyakit panas ini. Kalau yang kena penyakit panas itu tubuhnya normal ya seperti anak kecil itu, ya. Tapi kalau yang kerdil keturunan kan kita tahu kan, pendek sekali ininya, buntat-buntat ya. Tapi kalau yang karena penyakit panas itu biasanya ya normal seperti anak kecil, hanya pertumbuhannya tidak akan berlanjut ya seperti anak kecil, minimal awet muda, ya. Ya. Seperti saya tahu teman saya punya kenalan itu anak pintar pantomim dan juga ngelawak. Ketika tampil dengan seorang artis, itu diciumi lucu katanya. Lucu di pangku ya. Yang ini yang pendek ini laki, kemudian yang artisnya perempuan. Diciumi lucu, dipeluk, dipangku. Kemudian dikasih tahu sama teman saya, kamu tahu anak itu umur berapa? Umur berapa? 26 tahun. Wah, langsung dilempar itu anak itu. Ya. Itu karena sakit panas yang berkepanjangan dan sering. Jadi kita juga harus hati-hati mengetahui pengetahuan ini. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ibu mertua Simon Petrus terbaring karena sakit demam. Injil Lukas mengatakan demam yang keras. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Lalu Yesus pergi ke tempat perempuan itu. Enak ya, memberitahu kepada Yesus, maka Yesus hadir. Yesus tidak pernah mengatakan sibuk dan tidak bisa datang. Ya, Yesus tidak pernah menganggap seseorang itu tidak selevel dengan dia, sehingga hanya butuh para murid atau kelas yang lebih rendah dari dia untuk datang. Ya, ini Yesus sendiri yang datang. Kalau kita lihat bagaimana juga perwira Kapernaum mengatakan hambanya sakit. Ya, hambanya sakit. Dan Yesus katakan, aku mau datang ke rumahmu. Dan perwira itu katakan, Tuhan jangan, aku tidak layak. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa Yesus mau datang. Yesus tidak pernah memandang orang levelnya lebih rendah, yang cukup bawahannya saja yang datang. Tidak. Yesus datang sendiri. Di sini ibu mertua dari Simon Petrus terbaring sakit dan ayat 31 mengatakan Yesus pergi ke tempat perempuan itu. Dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Saya akan gabungkan, ini kalau di sekolah Alkitab diajarkan bahwa Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas itu saling melengkapi. Ya, jadi seperti orang buta mungkin disuruh menggambarkan gajah, suruh pegang gajah, kemudian gambarkan gajah itu seperti apa. Kalau yang megang belalainya maka akan mengatakan gajah itu adalah binatang yang panjang sekali. Ya. Kalau ada yang memegang bagian tubuhnya maka akan mengatakan gajah itu binatang yang besar seperti tembok. Nah mungkin ya. Kalau yang megang kakinya, nah beda lagi. Nah, apakah salah? Tidak, tapi itu sebagian. Khusus 3 Injil Matius, Markus, Lukas. Kalau Anda membaca biasanya di bawah judul perikop itu ada tulisan. Kalau Matius ada tulisan Markus, Lukas. Nah, di sana Anda harus membaca semuanya karena itu akan saling melengkapi. Nah, berandai-andai sekarang kita ayat 31, Yesus pergi ke tempat perempuan itu. Dan saya akan menggabungkan ini,
ya, bahwa Yesus dengan Injil Lukas dikatakan Yesus menghardik demam itu dan demam itu pergi. Selesai Yesus menghardik, dikatakan Yesus memegang tangannya dan membangunkan dia. Jadi setelah roh penyakitnya itu diusir dan rohnya itu pergi, baru Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus. Memegang, penting kata memegang. Ingat ketika perempuan yang pendarahan itu menjamah Yesus, Yesus katakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Mengapa kita itu dianjurkan untuk menumpangkan tangan? Dan ini tidak mengacu menumpangkan tangan itu harus di atas kepala. Ya. Repotnya kalau harus di atas kepala, kalau ada 100 orang dan orang yang ditumpang tangan lebih tinggi yang mau numpang tangan ini pendek. Anda bisa bayangkan 100 orang hamba Tuhan ini menumpangkan tangan begini terus. Besok harus undang tukang pijat. Ya. Jadi di sini dijelaskan di dalam Injil Markus pasal terakhir, tumpang tangan. Ya. Tidak harus di atas kepala. Bisa yang penting bersentuhan. Tangan dengan tangan atau hanya bahunya. Ya, pokoknya ada kontak di mana seakan-akan ini aliran listrik ini butuh sesuatu penghubung di mana ini akan mengalir. Ya. Sama dengan kuasa Tuhan. Ingat Alkitab katakan orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Aliran-aliran, bukan hanya satu aliran. Aliran-aliran sungai kehidupan. Mau sebanyak apapun penyakitnya, ada aliran khusus yang akan menyembuhkannya. Dan itu bukan lagi ada di surga. Yang dimana kita harus mengatakan, Bapa aku minta turunkan kuasa kesembuhanmu. Tidak. Sekarang orang yang percaya Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa itu sudah ada di dalam kita. Oleh karena itu, kita harus menumpangkan tangan bersentuhan supaya aliran-aliran sungai kehidupan ini mengalir melalui sentuhan ini. Ya. Dan itu sangat manjur kalau Anda mempraktekannya. Kalau kita tidak pernah mempraktekkan, ya, apalagi kalau ada aliran-aliran sungai di dalam kita dan tidak pernah dialirkan. Anda bisa bayangkan sumur dan airnya tidak pernah diambil. Ingat, jangan pernah takut memberi. Mau apa itu kuasa, apa itu berkat keuangan, jangan takut memberi. Karena itu akan selalu ada lagi. Justru kalau itu tidak pernah dipakai, itu akan bau. Ya, itu akan bau. Akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Banyak orang Kristen yang kepenuhan tetapi tidak pernah dikeluarkan. Tidak pernah digunakan. Sehingga akhirnya jadi orang Kristen yang aneh. Jadi orang Kristen yang kepahitan, jadi orang Kristen yang sombong, jadi orang Kristen yang sedikit-sedikit nyalahkan orang lain. Tetapi kalau kita mau mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan ini, kita akan terus merasakan kesegaran. Ya, kita akan merasakan kesegaran. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan Injil Lukas mengatakan menghardik penyakit itu dan penyakit itu pergi meninggalkan ibu mertua Petrus. Sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Lenyaplah penyakit demamnya. Setelah roh penyakitnya itu diusir,
lihat Yesus harus memegang tangan ibu mertua Petrus ini membangunkan dia. Saya membayangkan demamnya itu keras, demamnya itu juga memakan waktu yang lama. Sehingga tubuh ibu mertua Petrus ini menjadi lemah. Sehingga harus dibantu untuk dibangunkan. Ya. Tetapi lebih penting lagi fokus kita adalah ketika Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus, ada aliran kuasa yang mengalir, yang menguatkan ibu mertua Petrus ini sehingga dikatakan kemudian lalu lenyaplah demamnya. Anda bisa praktekkan penyakit yang membandel, usir aja penyakitnya. Dan kemudian lepaskan kuasa kesembuhan dari Tuhan mengalir dalam tubuh yang sakit. Anda akan lihat kesembuhan terjadi. Ya. Praktekkan. Karena kalau hanya sekedar pengetahuan tetap ini akan membuat hati kita bimbang. Benar atau enggak. Atau mungkin kita hanya mengatakan iya ini khusus untuk hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak. Ini untuk semua orang percaya. Ya, praktekkan maka Anda akan tahu kebenarannya. Ya. Nah, banyak orang tidak yakin, merasa tidak layak untuk mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kita lompat sebentar ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, perhatikan kembali, mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Nah, di sini kita lihat bahwa orang kusta ini percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi yang jadi masalah, orang kusta ini tidak mengetahui kehendak Allah secara umum. Ya, bahwa kehendak Allah adalah menyembuhkan semua yang sakit. Sehingga orang kusta ini mengatakan, kalau engkau mau, kalau engkau mau. Kalau Tuhan Yesus tidak mau, dia tidak akan sembuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi hatinya ragu, apakah Yesus punya kehendak untuk menyembuhkannya. Seringkali kita kan mendengar orang-orang, ya bukan kehendak Tuhan. Mungkin kehendak Tuhan untuk saya sakit. Ya, ini penyesatan. Ya. Karena Tuhan tidak menghendaki kita semua sakit. Tuhan menginginkan kita semua sembuh. Ya. Kalau Tuhan menginginkan kita sakit, maka ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa, mungkin salah satunya akan sakit. Supaya tahu kehendak Tuhan. Bahwa di satu sisi Tuhan menghendaki sehat, di sisi yang lain Tuhan menghendaki kita sakit. Supaya tahu. Tapi kan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Semuanya sempurna kan? Sehat. Itulah kehendak Tuhan. Nah, orang yang punya sakit kusta ini, pada zaman dulu penyakit kusta itu bukan hanya bicara virus, tetapi itu karena dosa. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, orang kusta ini minder. Dia merasa tertuduh, dia orang berdosa, tidak layak menerima kebaikan Tuhan, tidak layak disembuhkan. Seringkali kita juga diajar untuk menerima kesembuhan Tuhan, kita harus sempurna dulu, kita harus kudus dulu, kita minta ampun dosa dulu.
Sidang jemaat. Siapa sih yang pernah sempurna tanpa dosa? Yesus tidak pernah bertanya. Ya, dosa apa yang engkau sudah lakukan sehingga engkau sakit? Engkau harus mengadakan pengakuan dosa. Yesus tidak pernah seperti itu ketika berhadapan dengan orang sakit. Dia selalu langsung menyembuhkan. Ya. Orang kusta ini berkata, kalau engkau mau, kalau engkau kehendaki, engkau dapat mentahirkan aku. Tidak usah takut, tidak usah bingung, tidak usah ragu bahwa Tuhan mau menyembuhkan. Dan dijauhkanlah perkataan ini dari kehidupan kita. Tuhan, kalau engkau kehendaki, sembuhkan aku. Dijauhkan itu dari kita. Kalau kita memang butuh kesembuhan, doa saja minta ke Tuhan. Untuk Tuhan sembuhkan atau langsung aja usir penyakitnya dari tubuh kita. Dan kita akan disembuhkan. Tidak usah mempertanyakan kehendak Tuhan lagi. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya atau tidak? Jangan. Ya. Tuhan pasti mau menyembuhkan kita. Yang jadi masalah, kita tidak tahu kehendak Tuhan itu yang benar. Sehingga kita selalu ragu. Dan Yakobus mengatakan orang yang bimbang hatinya tidak akan mendapatkan apa-apa, dikatakan. Jangan bimbang, Tuhan ingin kita semua yang sakit disembuhkan. Tuhan ingin kita semua hidup dalam kesehatan ilahi. Itu adalah keinginan Tuhan. Saya mau katakan, ketika Tuhan melihat kita sakit, hati Tuhan sedih. Di sini kita lihat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hatinya sedih melihat orang sakit. Sehingga di sini dikatakan hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Apakah mungkin ada lelehan air mata di mata Yesus? Bisa jadi. Merasa kasihan. Bahkan mungkin melihat tangan jari yang tidak lengkap lagi. Ya. Melihat itu Yesus kasihan. Oleh karena itu kita tahu hati Yesus. Dia penuh belas kasihan. Dia ingin kita semua mengalami yang baik dari Tuhan. Ya. Jadi jangan bertanya lagi apakah kehendak-Mu Tuhan untuk menyembuhkan aku. Jangan lagi bingung, kehendak Tuhan ini aku maunya aku sakit atau aku disembuhkan. Tidak ada dalam rencana Tuhan kita itu sakit. Tidak ada. Ya. Rencana Tuhan adalah kita sehat. Karena itu yang disediakan oleh Tuhan sebelum menciptakan manusia itu adalah makanan. Iya kan? Tumbuhan kan? Kalau Tuhan menghendaki kita sakit, sebelum membangun kita, Tuhan membangun rumah sakit. Ya. Bahkan Tuhan tidak menyediakan dokter kan? Adam dan Hawa dan tidak ada dokter. Kenapa? Penyakit tidak ada dalam rencana Tuhan. Ya. Tidak salah loh ya, jangan salah tangkap. Tidak salah dengan dokter sekarang. Tetapi yang saya mau katakan, penyakit itu tidak ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah manusia sehat, bisa makan segala macam. Rencana Tuhan adalah manusia tidak kekurangan apapun sehingga dia sediakan makanan. Kembali kepada pembahasan kita. Bahkan penyakit kusta yang karena dosa, Yesus katakan, aku mau jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Di hamba Tuhan yang satu mengatakan, kalau kita sudah berdoa minta sesuatu jangan diulang lagi. Karena kalau diulang lagi itu berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita yang pertama. Ya. Benar. Tetapi hamba Tuhan yang lain mengatakan begini.
Kalau saya berdoa dan seseorang belum disembuhkan, maka saya akan berdoa lagi. Bukan tidak percaya, tetapi dia berprinsip bahwa ketika dia berdoa menumpangkan tangan, ada aliran sungai kehidupan, aliran kesembuhan yang mengalir melalui tangannya. Kalau orang sakit itu belum disembuhkan, dia akan tumpangkan tangan lagi. Kalau orang sakit itu belum disembuhkan lagi, dia akan tumpangkan tangan lagi. Kenapa? Dia katakan, berarti sungai kesembuhannya belum cukup untuk orang itu. Maka dia akan alirkan lagi, dia akan alirkan lagi, dia akan alirkan lagi. Dan orang ini mengatakan, 100% orang yang dia doakan sembuh. Tetapi dia kemudian katakan begini, supaya orang tidak bersiak ke dia. Dia katakan, jangan katakan 100% lah. 99% sembuh dikatakan. Itu kan sama aja ya, 99% sembuh. Ya. Jadi ini tentang kesembuhan. Jangan takut untuk menumpangkan tangan kedua kalinya. Ingat Yesus pernah juga dia harus berdoa untuk yang kedua kalinya untuk orang sakit. Orang yang buta kan. Sudahkah kau melihat, saya melihat pohon seperti ya kan. Bergerak melambai-lambai. Dan Yesus kemudian harus lakukan yang kedua kalinya. Baru mata orang itu sempurna. Ya. Jadi kedua-duanya benar. Silahkan yang punya iman sempurna satu kali cukup silahkan. Tetapi ketika kita menumpangkan tangan kedua kali, ketiga kalinya bukan karena kita tidak percaya dengan yang pertama kali kita lakukan. Tetapi karena ada yang kurang, mungkin aliran kehidupannya kurang banyak untuk membuat orang itu sembuh sempurna. Ya, sehingga jangan ragu, jangan biarkan roh intimidasi menguasai kita. Ya. Yang penting kita tahu bahwa kita dipakai Tuhan, diperintah Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita semua itu sembuh. Tuhan menginginkan kita semuanya sehat. Itu keinginan Tuhan. Sehingga kita tidak punya keraguan lagi untuk menyingkirkan sakit penyakit dari tubuh kita, dari tubuh orang lain. Ya. Kembali pada pembahasan kita, ayat 32, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ada waktu jeda ketika ibu mertua dari Petrus disembuhkan, maka kabar ini tersiar. Ya, kabar ini tersiar. Kemudian pada waktu malam, orang-orang membawa semua orang yang menderita sakit, dikatakan membawa orang yang kerasukan setan. Saya bayangkan bahwa orang-orang atau penyakit yang dibawa kepada Yesus ini adalah penyakit yang tidak tersembuhkan. Karena awalnya kita melihat demam yang keras dikatakan. Demam yang keras. Sampai ibu mertua Petrus tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Demam keras. Dan sekarang semua orang yang menderita sakit dan semua orang yang kerasukan setan. Yang sakit dan kerasukan setan. Dan ini berbicara tentang penyakit dan serangan roh jahat yang tidak bisa disembuhkan. Saya suka pada ayat ini, bahwa ketika kita sudah mengalami jalan buntu, penyakit yang tidak tersembuhkan, kerasukan roh jahat yang tidak bisa ditangani oleh kebanyakan orang, maka orang-orang itu dikatakan dibawalah kepada Yesus. Ketika kita mempunyai masalah, jangan sampai salah membawa masalah ini kepada pribadi yang lain. Kepada hal-hal yang lain. Bawa kepada Yesus. Ini tujuan yang benar. Ini tujuan yang tepat.
penyakit yang tidak tersembuhkan, kerasukan roh jahat, mau sebanyak apapun roh jahatnya. Jarang orang kerasukan itu hanya kerasukan oleh satu roh jahat, jarang. Biasanya roh jahat itu berkelompok, satu grup. Ya. Dan semuanya dibawa kepada Yesus. Ini tindakan yang tepat. Sidang jemaat, apapun penyakit kita, bawa pada Yesus. Dan Anda akan mendapati ayat semuanya disembuhkan. Ya. Semuanya disembuhkan. Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Saya bayangkan Yesus tidak takut untuk mendemonstrasikan kuasa kesembuhan. Di dalam pikiran Yesus tidak pernah terbersit kalau tidak sembuh bagaimana. Lihat di sini, berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Artinya mereka itu ingin melihat loh. Mereka itu ingin melihat bagaimana tindakan Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan semua yang sakit. Mereka ingin melihat bagaimana Yesus mengusir setan-setan itu. Mereka ingin melihat. Sidang jemaat, tahukah Anda bahwa sekarang pun dunia ingin melihat gereja tampil mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyi di gedung dan mengatakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Tetapi tidak ada kesembuhan. Tidak ada manifestasi bagaimana kuasa roh jahat itu diusir. Pak, mereka kan sudah beribadah pada Tuhan. Kan penuh dengan Roh Kudus. Apanya yang mau diusir lagi? Apakah yang datang ke gereja ada yang sakit? Apakah kalau orang bisa loncat-loncat nyanyi, itu tidak ada roh jahatnya? Yakin tidak ada roh jahatnya? Seperti yang saya ceritakan, saya melayani retreat. Season pertama saya melayani. Wah, nyanyinya anak-anak muda itu loncat-loncat sambil biasakan anak muda keliling, ya kan? Oh, pokoknya meriah, seakan-akan bebas sepenuhnya. Season kedua saya menyampaikan bebas dari kutuk. Semuanya kita bahas tentang ramalan, tentang sio, tentang doa di makam, tentang minum air yang sudah diisi segala macam. Dan kemudian saya mendoakan mereka. Dan kira-kira 40-50 orang semuanya manifest dan muntah. Lihat di sini bahwa belum tentu yang ada yang pergi ke gereja itu sudah merdeka penuh. Belum tentu. Kalau memang sudah merdeka penuh, puji Tuhan. Tetapi yang saya mau tekankan adalah, ingat, dunia sedang menanti untuk melihat bagaimana kita mendemonstrasikan kuasa dari Tuhan ini. Oleh karena itu Yesus pun tahu. Sehingga Yesus berpesan di Markus 16 sebelum dia naik ke surga. Pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergi keluar dari gereja, ya, beritakan Injil, tumpangkan tangan pada orang sakit di luar gereja. Berarti bukan kepada orang percaya. Ya, bukan kepada orang percaya. Usir setan, setan akan pergi. Dan bukan di dalam gereja, kembali di luar gereja. Jemaat secara umum, apakah sampai 70% jemaat dari orang jemaat yang percaya ini sudah melakukan, sudah mengalami ini. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Menjadi saksi di luar gereja. Apakah sudah mengalami? 70% saja. Apakah sudah mengalami? Saya tekankan, perintah Yesus keluar, sembuhkan yang sakit, usir setan. Jadilah saksi, dikatakan. Jadilah saksi. Bagaimana kita menjadi saksi? Yaitu usir setan, sembuhkan orang sakit. Maka kita akan menjadi saksi. Ya.
dan dunia sedang menanti. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Untuk apa? Untuk melihat Yesus ini sungguh-sungguh bisa menyembuhkan atau enggak. Bagaimana Yesus menyembuhkan? Apakah semuanya disembuhkan atau sebagian? Ya. Mereka ingin melihat itu. Dan ternyata di ayat-ayat yang lain kita selalu membaca. Semuanya disembuhkan, semuanya disembuhkan, semuanya disembuhkan. Berarti kita mengetahui kehendak hati Tuhan menyembuhkan semua yang sakit. Sehingga saya menekankan kembali, jangan ragu minta kesembuhan kepada Tuhan. Kesembuhan itu adalah hak kita. Kesehatan adalah hak kita. Ya. Nah, ayat 34. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Wow, ini kan luar biasa. Kalau dokter spesialis jantung, maka yang disembuhkan penyakit jantung. Dia tidak akan bisa menyembuhkan orang yang patah tulang. Ya kan? Tetapi Yesus di sini dikatakan bermacam-macam penyakit. Ada satu pelajaran di dalam YouTube itu, kalau Anda mau lihat, John Gillett Ministry itu sampai 15 atau 17 seri tentang kesembuhan. Itu sangat bagus. Ya, bahkan dikatakan orang yang sudah patah itu pakai ada platina, didoakan oleh orang ini, pagi-pagi platinanya keluar, ada di luar tubuhnya. Dan orang itu disembuhkan secara total. Anda bisa pelajari, di sana diajarkan bagaimana soal kesembuhan. Luar biasa. Dan sangat sederhana. Dan banyak hal baru kita bisa pelajari. Anda boleh pelajari, ya, jangan hanya lihat TikTok yang tidak penting. Ya kan? Anda pelajari hal-hal yang bagus seperti ini. Saya percaya ini waktunya gereja bangkit untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengusir setan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Wow, ini kita lebih daripada dokter spesialis. Bermacam-macam penyakit oleh satu orang. Satu dokter tidak bisa bermacam-macam penyakit. Ya, ini kuasa kesembuhan dan mengusir banyak setan. Mengusir banyak setan. Jangan takut pada setan. Setan yang harus pergi. Tadi pagi kita sudah mempelajari ketika setan bertemu dengan Yesus. Setan itu yang bertanya, apakah engkau mau membinasakan kami? Bukan setan mengatakan, awas kalau macam-macam aku binasakan kau Yesus. Tidak. Justru ini kan dalam perang. Masa saling musuhan mengatakan, apakah kamu mau membinasakan aku? Enggak, aku mau ngelus-ngelus, masa gitu. Ya. Lihat, bukannya mengancam Yesus, tapi setan sudah takut. Inilah juga keadaan yang seharusnya, saya katakan, yang seharusnya dialami oleh kita. Bahwa ketika kita berhadapan dengan setan, setan yang harus takut kepada kita. Bukan kita yang harus takut. Ya. Dan mengusir banyak setan. Anda bisa bayangkan sendiri. Ada tuyul, ada gundurwo, ya kan? Ada jenglot, ya. Yang enggak tahu jenglot yang mirip jenggot gitu loh. Ya. Anda bayangkan semua model setan, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Dan semua setan itu diusir oleh Yesus. Dan sekarang dengarkan Yesus mengatakan, dan kuasa ini, kuasa dari tempat yang maha tinggi akan memperlengkapi engkau semua. Ya. Jadi tidak perlu setiap hari kita minta kuasa dari Tuhan.
yang perlu kita lakukan adalah deklarasi, Tuhan terima kasih untuk kuasa dari tempat yang maha tinggi yang kau berikan padaku. Bahwa ketika itu sudah diberikan, maka itu akan bersama dengan kita untuk seterusnya. Ya. Iya, Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Fokus pada Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu untuk berbicara. Jadi jangan tanya setan siapa namamu. Engkau masuk lewat apa? Dari kepala atau dari kaki, ya kan? Kapan engkau masuk, ya kan? Kemudian untuk apa kau masuk? Punya rencana apa? Loh, sampai ada yang tanya seperti itu loh. Ingat, Yesus tidak pernah berkomunikasi dengan setan. Dia langsung usir setan. Bahkan ketika setan mau bicara, diam, Yesus katakan diam. Jangan malah asik negosiasi, kenalan, menjalin keintiman. Iya kan? Kan kalau sudah saling kenal kan menjalin keintiman. Ya. Perhatikan, hanya dukun yang tanya-tanya kepada setan. Orang percaya tugasnya mengusir setan, bukan tanya-tanya kepada setan. Bahkan Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang berbicara dengan arwah, dengan roh jahat. Terkutuk. Kita sudah bahas tentang akibat-akibat kutuk. Ya. Jadi jangan kenalan sama setan. Jangan menjalin keintiman sama setan. Usir setan. Kalau setan mau bicara, suruh diam. Ya. Itu kebenarannya. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Kita dikenal juga oleh Tuhan, oleh setan, ya. Kita dikenal. Nah, sebagai ayat penutup, ayat 31 bagian akhir. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Bahwa setelah kita dibebaskan, ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setelah kita disembuhkan, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Layani Tuhan. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, beribadah, memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan apa yang gereja butuhkan, memperhatikan keinginan hati Tuhan. Dan terutama kita bahas tadi, keinginan hati Tuhan adalah kita menyembuhkan orang-orang yang sakit. Keinginan hati Tuhan adalah kita mengusir setan. Keinginan hati Tuhan kita menjadi saksi oleh karena hal-hal tersebut. Menjadi saksi. Layani Tuhan selagi masih ada waktu. Layani Tuhan selagi kita masih sehat. Jangan kalau sudah sekarat kemudian bernasar. Ya, sedikit sekali orang yang bisa membayar nasarnya. Banyak orang kan, bahkan orang yang tidak percaya mengatakan kalau disembuhkan nanti aku akan ikut Tuhan. Tuhan tidak perlu negosiasi seperti itu. Ya, Anda harus lihat Tuhan bukan karena apa yang dilakukannya, tetapi karena siapa Dia. Itu Tuhan tidak perlu diiming-imingi, Tuhan nanti aku akan lakukan ini kalau kau lakukan ini. Tuhan tidak perlu itu. Tuhan tidak perlu itu. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan perlu kita. Jadi tidak usah negosiasi juga. Kalau memang mau menyerah, silakan menyerah pada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.